Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan kembali membahas mata pelajaran teknik pengelasan TIG atau tungsten inner gas. Nah, adapun topik pembahasan kita pada kali ini adalah sumber arus TIG. Nah, jadi topik kita adalah sumber arus pengelasan TIG. Siswa sekalian, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang sumber arus pengelasan TIG itu, kita harus tahu dulu bahwasannya lingkaran arus listrik itu hampir sama dengan lingkaran pada arus air. Pada gambar ini bisa siswa sekalian lihat, pada lingkaran arus air sebagai sumber tenaga aliran airnya adalah pompa. Nah, pompa ini akan menghasilkan tekanan dan volume dalam satuan waktu. Semakin besar tekanan airnya, maksudnya semakin besar volume airnya, maka tekanan air yang akan mengalir dalam pipa ini pun akan semakin besar. Nah, sebagai tahanannya adalah keran ini, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya dengan lingkaran arus listrik, hampir sama. Sumber arusnya adalah ini, transformator atau generator. Nah, sumber arus ini akan menghasilkan tegangan dan arus listrik. Bisa dilihat sebagai tahanannya adalah bursur las ini, seperti itu. Itulah lingkaran dari arus listrik. Nah, jadi tekanan air itu sama dengan tegangan listrik. Ini simbolnya E dan satuannya adalah volt. Kuat arus listrik simbolnya adalah I dan satuannya adalah ampere. Dan tahanan listrik notasinya atau simbolnya R dan satuannya adalah ohm, seperti itu. Nah, berdasarkan hukum ohm, rumus untuk menghitung kuat arus adalah tegangan dibagi dengan tahanan, atau I sama dengan E dibagi dengan R, seperti itu. Ini adalah rumus untuk menghitung kuat arus. Kita lanjutkan. Nah, ada 3 macam sumber arus pada pengelasan itu ya. Yang pertama dikenal dengan istilah transformator las. Ini akan menghasilkan arus bolak-balik. Yang kedua, punya arah las untuk menghasilkan arus searah, dan yang ketiga adalah generator las juga menghasilkan arus searah. Nah, apa pentingnya sumber arus ini? Nah, mengapa kita memerlukan sumber arus pada pengelasan? Nah, alasannya adalah yang pertama, aliran listrik dari jaringan masih memiliki tegangan yang tinggi, ya, sekitar 220 volt. Nah, dengan arus yang relatif rendah. Sementara pada pengelasan kita membutuhkan tegangan yang rendah dan arus yang tinggi. Nah, untuk itulah kita memerlukan sumber arus yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dan meningkatkan arus listriknya, seperti itu. Nah, adapun sumber arus las secara umum harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tegangan las harus rendah, yakni 15 sampai 100 volt. Nah, arus las harus tinggi, yaitu 15 sampai 400 ampere. Nah, yang ketiga, arus las harus dapat disetel. Yang keempat, jaminan keamanan terhadap hubungan pendek lingkaran arus las. Dan yang terakhir adalah kerugian arus las dalam pengelasan sekecil mungkin. Itulah merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh sumber arus las. Kita lanjutkan. Nah, siswa sekalian, ini merupakan prinsip kerja dari transformator las. Nah, jadi transformator las ini dia berfungsi untuk merubah tegangan dan kuat arus dari jaringan PLN menjadi tegangan dan kuat arus las tanpa merubah jenis arus. Karena harus memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, maka transformator las berfungsi
atau bekerja menurunkan tegangan dan menaikkan arus. Nah, bisa siswa sekalian lihat, ini merupakan arus dari jaringan PLN ya, akan dirubah oleh transformator las menjadi arus las seperti itu. Tegangan diturunkan dan arus las atau arus listrik dinaikkan. Ini merupakan simbol transformator las. Kita lanjutkan. Nah, prinsip penyearah arus las atau rectifier ini dia hampir sama kerjanya dengan transformator. Jadi menurunkan tegangan dan menaikkan arus. Hanya saja perbedaannya yaitu pada keluaran arus lasnya ditambah komponen penyearah. Jadi ini digunakan untuk arus AC ya, atau arus bolak-balik. Untuk merubah arus AC menjadi arus DC atau arus bolak-balik menjadi arus searah, maka digunakanlah rectifier ini. Nah, jadi ditambahkan komponen penyearah arus atau dioda yang merubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau DC seperti itu. Nah, ini ditambahkan komponen diodanya atau penyearah arusnya. Simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol penyearah arus ya, seperti itu. Kita lanjutkan jenis arus las. Nah, pada mesin las ini terdapat dua jenis arus ya. Ada yang namanya mesin las arus searah atau DC. Nah, pada arus searah ini aliran elektronnya searah dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah ini atau DC mengalir dalam arah yang tetap atau konstan ya, di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. Misalkan sebagai kutub positif selalu menghasilkan polaritas positif dan begitu juga sebaliknya. Bisa siswa sekalian lihat, ini merupakan gelombang arus DC. Nah, dari titik 0 ke titik puncak dia stabil dengan arah yang sama dan besar arusnya pun sama seiring berjalannya waktu seperti itu. Kita lanjut. Nah, jenis arus yang kedua adalah arus bolak-balik atau arus AC. Nah, pada arus ini arus listrik di mana besar dan arahnya berubah-ubah secara bolak-balik ya. Nah, ini gelombangnya bisa siswa sekalian lihat dari titik 0 sampai titik puncak dan kembali lagi ke titik 0 dan naik lagi, akan tetapi polaritasnya berubah, yang tadi positif dan sekarang dari titik 0 ke negatif seperti itu. Itulah arus bolak-balik ya. Jadi ada dua, arus AC dan arus DC. Arus DC adalah arus searah dan arus AC adalah arus bolak-balik. Nah, itulah tadi siswa sekalian pembahasan kita tentang arus pada pengelasan TIG. Semoga siswa sekalian paham dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.